tidak menduga bahwa antusiasme yang sangat tinggi dalam rapat ini. Hal ini memberi satu gambaran bagi saya bahwa APP ini akan tetap maju dan akan solid ke depan. Hal yang pertama yang perlu digarisbawahi dalam pertemuan ini sebagaimana dimaksudkan dalam grup yang saya sudah sampaikan, bahwa maksud adakan rapat ini pertama adalah persiapan untuk kita pendaftaran asosiasi ke Kesbang sekaligus untuk pengaktaan. Nah, untuk memasuki itu ada beberapa syarat, ada beberapa poin yang perlu kita siapkan sebelumnya sebagai syarat pendaftaran sesuai dengan Permendagri 57 tahun 2017. Sebuah ormas yang terdaftar itu memenuhi kriteria-kriteria dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua, menanggapi usul dari Pak Hermansyah pada waktu rapat lalu tanggal 5 bahwa ada sesuatu di dalam internal badan pengurus yang akan kita bahas secara tersendiri. Karena itu hari tidak bisa membahas, karena itu hari banyak juga anggota yang bukan badan pengurus. Sedangkan ini adalah urusan internal badan pengurus. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman, ketika kita di badan pengurus, di grup, itu kita berbicara antara badan pengurus. Kalau di grup umum berarti kita berbicara pekerjaan. Itu saling sampaikan. Jadi kalau ada hal-hal yang menyangkut pengurus atau program, ya kita berbicara di grup badan pengurus. Kemudian yang berikut, yang ketiga, kita juga akan memahami, ada seperti usul dari Pak Hermansyah, kita akan mengevaluasi istilahnya teman-teman yang di badan pengurus selama ini tidak aktif. Sedangkan ini barang, ini kepengurusan ini harus sebenarnya orangnya harus aktif. Karena masing-masing kan ada tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab. Nah, bagaimana kalau tidak aktif, baru bagaimana menjalankan tanggung jawab. Nah, itu kira-kira yang perlu kita bahas. Terus yang keempat adalah saya akan menjelaskan apa menjadi tugas, tanggung jawab, fungsi daripada teman-teman di badan pengurus, termasuk mulai dari saya dari ketua sampai ke divisi-divisi. Di grup saya sudah share naskah pokok-pokok program, mohon dibuka. Tiap divisi di situ ada program. Program ini kami susun waktu rapat di Kalikadia. Mungkin sekitar bulan apa itu? September ya. Bulan 7. Jadi mungkin sebentar, tiap divisi coba buka itu. Kalau ada program baru yang mau diusulkan, itu disilahkan. Nanti sebentar bisa mempresentasikan program-program apa itu. Seperti misalnya dari Pak Gusman, sebentar juga diberi kesempatan untuk mempresentasikan program-program baru untuk APP ke depan. Nah, kira-kira itu saja. Jadi kita mulai dari yang pertama, evaluasi badan pengurus. Saudara-saudara, kita di asosiasi ini ada 7 yang disebut badan eksekutif, 7 orang. Itu ketua umum, wakil ketua bidang 2, sekretaris umum, sekretaris 1, 2, ada 2, sekretaris ada 2 orang, pembantu SEKUM, bendahara 1. Ini rencananya juga bendahara akan diplot juga 1 wakil bendaharanya. Kemudian ada kurang lebih 7 divisi. Ya, 7 divisi dan 1 badan ad hoc, yaitu Kosatgasus. Saya ingin menjelaskan ya, yang 7 divisi ini itu divisi yang berada di bawah badan eksekutif yang diketuai oleh ketua-ketua bidang. Dan ketua bidang ini berkoordinasi dengan koordinator-koordinator divisi. Sedangkan Kosatgasus itu adalah badan ad hoc atau badan yang tersendiri yang dibentuk oleh APP dan dia bertanggung jawab langsung kepada badan eksekutif. Jadi dia bukan divisi ya, ini dibedakan. Dia badan ad hoc yang tersendiri dan mempunyai tugas dan fungsi yang sudah dijelaskan juga di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Terus untuk anggaran dasar anggaran rumah tangga saya belum sharekan. Nanti saya sharekan kalau sudah diaktakan. Karena ini anggaran dasar anggaran rumah tangga ini masih digodok. Ada beberapa pasal yang perlu mungkin disesuaikan. Saya berkonsultasi dengan Pak Hamdan, itu yang perlu digarisbawahi yaitu pasal tentang perselisihan kepengurusan. Kenapa ini penting? Dia ingatkan saya begini, Dek, jangan sampai ini organisasimu ini jadi besar, terus kau dikudeta, ada keaturannya di situ. Atau ada orang lain bikin APP tandingan, atau bikin pengurus tandingan. Itu di anggaran dasar itu harus ditentukan. Iya, betul itu. Nah,
Nah, itu pasal itu mungkin kita akan godok dalam 1-2 hari ke depan bersama Sekum mungkin. Nanti di share. Nah, kalau sudah sesuai sudah paten baru kita sharekan. Karena itu adalah istilahnya undang-undang daripada semua dari organisasi kita. Semua itu tunduk di situ. Mulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi. Sampai saat ini kita sudah menelurkan 4 peraturan organisasi. Pertama, peraturan organisasi tentang KTA. Kedua, peraturan organisasi tentang tata laksana kesekretariatan dan pengurusan administrasi persuratan. Ketiga, tentang SOP standar operasional prosedur untuk divisi investigasi. Dan yang keempat yaitu tugas fungsi wewenang daripada badan pengurus. Jadi sebentar nanti mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang tugas fungsi wewenang dan tanggung jawab badan pengurus. Nah, sekarang kita mau clearkan dulu adalah apa tadi? Badan pengurus. Struktur badan pengurus kita evaluasi istilahnya. Nah, di sini ini saya terbuka saja ya. Ini kan kita badan pengurus semua. Di sini ada wakil sekretaris 1 yang sampai dunia sekarang belum tidak aktif, yaitu Pak Hasanuddin. Dan kami di badan pendiri sudah sepakat untuk mencabut dia dari badan pendiri. Kemudian yang kedua, sebenarnya ada Pak Pada, tapi Pak Pada sudah aktif nih, didapat hampir dicopot lagi dia. Saya sampai bilang sama Pak Gusman, di mana ke rumahnya dia ini? Saya lihat di KTP-nya, sulit sekali saya mau cari. Maksudnya saya mau cari di rumahnya. Dia datang, ini yang dapatkan Pak Gusman. Kemudian yang kedua, divisi hubungan kasih itu dulu, kasih apa namanya formulir oleh Pak Rahman Gonzales. Tapi dia secara gentleman dia sudah mengundurkan diri. Jadi saya sudah menghubungi Bapak Muhammad Amirullah dan dia bersedia. Sebenarnya harus 2 orang di sini. Karena ini kan ada 2 hubungan antar lembaga dan pengembangan organisasi. Yang ketiga yaitu divisi hukum mediasi dan advokasi, itu Bapak Mansur. Mungkin dia tidak datang. Kita sudah ketemu dan dia beberapa minggu lalu. Waktu saya mengantar undangannya Bang Cecep, saya pernah ketemu. Dia sebenarnya konsisten, cuma banyak sekali apa. Saya bilang, kau ini sarjana hukum apa kau ini? Dia kerja bangunan terus. Dia bilang, bagaimana? Kota kan jadi. Iya, apa? Masih banyak. Terus yang ketiga divisi usaha dan kesra. Nah, ini saya kasih tahu teman-teman. Divisi usaha dan kesra ini ada Pak Asrin. Dulu sebenarnya dia anak buahnya ini pusat kasus, tapi saya cabut untuk mengisi bidang usaha dan kesra. Karena ini badan ini vital sekali. Ke depan ini banyak usaha-usaha yang perlu dikembangkan dan dipegang. Makanya saya minta kesediaan diri dari Pak Gali untuk mendampingi Pak Asrin. Karena pertama, Pak Asrin ini dia sibuk di tambang, tapi dia mau untuk artinya ikut sama-sama di APP. Nah, itu juga jadi artinya ada animo walaupun tidak ada kesempatan, tapi yang penting dia mau dan ikut sama-sama. Jadi Pak Gali itu karena di sini usaha dan kesra, jadi kesranya saya geser ke Pak Asrin, sedangkan Pak Gali memegang di bidang usaha. Nanti akan berkolaborasi dengan wakil ketua saat dengan ketua saat. Nanti sebentar saya jelaskan tugas-tugasnya. Kemudian divisi humas, informasi dan media pers. Ini sebenarnya paling kurang harus 4 orang. Jadi di humasnya ada 1, di informasinya ada 1, di medianya ada 1, di persnya juga ada 1. Nah, di sini dipegang oleh Pak Andri yang dari Benua tadi. Nah, di sini saya minta juga kesediaan dari Bang Usman, karena dia saya lihat aktif di grup. Nah, ini akan jadi seperti humasnya kita. Jadi humas juga nanti sebentar saya akan jelaskan juga tugas-tugasnya. Yang ketiga divisi iptek dan ini baru SBO, seni budaya dan olahraga. Nah, ini yang dipegang oleh Pak Arton Rahdal yang sampai sekarang ini tidak aktif. Ini nanti sebentar kalau ada usulan bisa. Yang ditambahkan di sini Pak Jufri. Saya sudah hubungi beliau juga siap dan bersedia. Sebenarnya jujur ya, Pak Jufri ini sebenarnya dia mau untuk jadi ketua badan pengurus cabang di Kabupaten Konawe Kepulauan.
Tapi saya bilang begini, kau bantu-bantu dulu dia di badan pusat. Nanti kalau sudah bagus ini baru kau bisa lempar di sana di Barboni. Karena dia suka sekali mau pegang di sana. Mungkin saya juga tidak tahu apa, tapi beliau antusias dan bersedia untuk menutupi jabatan. Yang keenam, divisi diklat dan sertifikasi. Itu sebenarnya saya suka di sini juga harus ada 2 orang. Yang saat ini masih dipegang oleh Pak Rizalman. Karena tugasnya juga belum, tapi tahun depan banyak tugasnya ini di bidang diklat dan sertifikasi. Yang ketiga, divisi intelijen dan investigasi itu dipegang oleh Pak Tayyip. Jujur saja Pak Tayyip ini sebenarnya saya punya anak buah dulu waktu masih di Kementerian Keuangan Negara, termasuk di lembaga pengawasan kebijakan pemerintah, dan beliau memang punya sertifikasi di bidang ini, termasuk kan saya saja kemarin biar sakit begini saya dapat 1 sertifikat untuk pemantauan dana desa. Yang ke-8 yaitu seperti tadi saya bilang badan ad hoc, yaitu Komando Satuan Tugas Khusus. Komando Satuan Tugas Khusus ini punya tugas inti yang pertama menjaga badan eksekutif. Jadi kalau badan eksekutif ada tugas-tugas itu mendampingi. Yang kedua menjaga aset-aset daripada APP, baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Yang ketiga bisa ditugaskan misalnya dalam hal temporer. Contoh, misalnya ada musibah, ada banjir ke apa tuh, APP bisa turun sama cara sosialisasi dengan mengerahkan Komando Satuan Tugas Khusus. Komando Satuan Tugas Khusus ini saya minta minimal harus 6 orang. Dan mereka itu memiliki seragam tersendiri dan nanti kita akan adakan sesuai dengan yang sudah di anggaran dasar itu ada model-modelnya seperti apa. Tapi dia mungkin motifnya kayak angkatan laut punya ya, yang loreng hitam putih. Nah, baru ada atribut Kasih umum sedikit. Udah bisa kayak loreng gitu. Dilarang dengan yang anu saja, jangan ada loreng. yang biasa saja, yang polos, Warna gelap lah. yang polos hitam. Sesuaikan saja warna dasar kita, tapi setidaknya logonya dia beda. Ada logonya. Iya, logonya beda. Kira-kira seperti Jadi itu beberapa tugas inti dari Komando Satuan Tugas Khusus. Jadi tugas dari Kosatgasus itu temporer, artinya tergantung kebutuhan. Ketika dibutuhkan harus siap 24 jam. Berarti begadang. yang penting lancar kopi. Kira-kira itu. Jadi kita mulai dulu. Mulai dari sekretaris 1. Izin Pak Ketua, saya ada masukan sedikit. Jadi kan belum dibahas tadi masalah bendahara ya. Belum dibahas. Ini untuk usulan pribadi saya. Artinya kalau sekiranya kurang tolong saya ada usul ini Pak Ketua, izin kalau bisa karena mengingat juga Ibu Bendahara kita ini kurang aktif. Ini untuk usulan saya pribadi ya. Kalau bisa nanti dikasih jadi wakil saja Ibu Yanti, saya usul Bang Cecep dia pegang bendahara. Ini saya usul ini Pak Ketua. Ya. Setuju. Tunggu dulu. Ini hanya usulan saya. Kalau sekiranya teman-teman kita aklamasi saja, kita angkat tangan. Ya toh? Kita aklamasi. Saya yang tidak sanggup ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya cukup di belakang saja memantau. Saya nggak bisa kayaknya. Nah, maksud saya begini, Bang Cecep, kalau bisa Bukan mau pegang keuangan, bukan. Ya, kalau bisa terima Bang Cecep. Saja mendampingi. Iya, karena begini Bang Cecep, nanti Ibu Yanti yang dampingi, tapi Bapak ketuanya, Bapak bendaharanya, nanti Ibu Yanti. Artinya bukan kita menggeser Ibu Yanti, ya tak? Tahu juga selama ini pertemuan kita ini kadang-kadang yang jadi kendala ini suaminya Ibu Yanti kan dari sana motor, ya toh? Beliau ingin hadir tapi kasihan juga, nggak ada yang suaminya kurang mendukung barangkali. Iya, suaminya kurang mendukung. Jadi kalau saya punya usul, tolong diterima Pak. Ini usul saya pribadi, tolong Bang Cecep pegang keuangan. Saya kira menurut saya Bang Cecep ini pas. Itu kalau menanggapi Iya. usulnya dari Pak Ketua 1, itu kalau untuk bendahara itu harus bisa pegang laptop. Tidak harus juga. Biar tidak, tapi ucapan. Nanti Sekum atau saya yang bisa inputkan. Ya. Menanggapi itu saya ada tambahan juga usul. Ya. Mengingat jasa-jasa beliau toh, karena selama ini kan beliau itu kan salah satu perintis juga. Siap. Mungkin beliau itu bisa dijadikan
bendahara 1, Bang Cecep bendahara 2. Maksudnya dia ketuanya, wakilnya Bang Cecep. Tapi tetap kolaborasi. Ini kan hanya usul saya. Kalau itu saya juga tahu karena mengingat jasa-jasa beliau. Ya, walaupun- betul. Artinya akan beliau terlepas dari itu, Ya. kita ini termasuk perintis. Ya. Ini namanya kan usulan. Ya. Rapat itu kan kita satukan pemahaman. Ya toh? Kalau sekiranya kita sepakati, boleh-boleh saja. Ya toh? Ini hanya usulan saya karena apa? Ya, karena saya juga menanggapi bahasanya Bang Cecep pada saat itu, Pak Herman. Kita ini banyak pengurus, tapi yang hadir ini saja. Artinya kekompakan di sini hampir tidak ada. Ya toh? Begitu rapat hanya kita ini, rapat kita ini. Bagaimana, Maksudnya Pak? seperti itulah, seperti tadi yang kita bahas Pak Gali. Pak Asrin memang walaupun tidak hadir bersama kita tapi antusiasnya ada. Oh iya, siap. Nah. Jadi beliau tetap di divisinya, wakilnya Pak. Mengingat juga kegiatan beliau itu Iya, padat. iya. Nah, itu kita harus toleransi juga sih. Iya, toleransi. Jadi kalau menurut saya, Bang Diri begini. Artinya kalau boleh ditukar saja, nanti beliau yang bendahara 1, wakilnya Ibu Yanti, karena kebetulan beliau perempuan. Salah satunya anggota APP itu kan cuma beliau yang gender, kan? Kalau boleh rekrut juga anggota perempuan. Iya, gender keterwakilan itu minimal 30% kalau organisasi. Kan begitu Pak Sek, ya? Itu harus rekrut perempuan. Kalau organisasi itu minimal 30% gender. Nah, jadi kalau menurut saya, ini barangkali Bang Cecep, sorry saudara, kalau bisa kita terima Bapak Ketua Bendahara 1, ini hanya usul pribadi saya, nanti Ibu Yanti yang Bendahara 2. Kira-kira seperti itu. Bagaimana, Bang Yun? Atau saja yang namanya. Ya. Nah, terserah, ini teman-teman terserah bagaimana kesepakatan. Silakan juga teman-teman kalau ada usulan silakan kemukakan toh. Karena ini forum ini kita bukan satu orang saja yang harus bicara. Kemukakan pendapat. Iya. Bukan atau kita aklamasi saja. Iya. Kalau saya kita aklamasi saja. Iya. Yang setuju angkat tangan. Iya. Kalau saya setuju. Iya. Iya, saya setuju. Iya, 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 iya. Iya, iya. Iya, iya, oke ya. Ketuk palu Bang Cecep. Ketuk palu. Sudah Bang Cecep. Sudah. Kita kan di satu Jangan. kesatuan. Kita saling bantu lah. Saya yang tidak Kalau kita sanggup. lepas kendali juga begitu. Bukan kita akan paksa ini, Pak, tapi Tidak sanggup. Apalagi kita geser-geser Ibu Yanti begitu. Itu hanya itu juga hari saya yang jadi saya komplain. Kenapa setiap pertemuan kita tidak kompak? Beberapa kali setiap kita ini, kenapa gak ada masalah apa? Saya bilang, kalau cuma sibuk, kita juga sibuk, kita punya kerja. Saya bilang, saya tidak hadir itu kecuali saya sakit. Ini saja masih buang-buang air, saya usahakan. jadi begini Bang Cecep, saya potong kalimatnya Bang Cecep sebentar teman-temannya. Tolong artinya kita ini tidak ada niat apa-apa mau menggeser ini beliau toh. Karena kebetulan juga beliau ini termasuk dia ikut deklarasi. Artinya kita hanya mundurkan satu langkah saja. Tetap di situ, ya kan? Tetap di pengurusan, tetap dia bendahara. Tapi artinya yang ketuanya beliau Yang mendampingi. Dia mendampingi Ibu Yanti. Ya, betul. Kira-kira seperti itu. Ah. Beliau yang memegang, menerima, ya mungkin bisa saja dia, Ibu Yanti ini ya. Nah, tapi setidaknya pembukuannya kan Bang Cecep. Pembukuannya Bang Cecep. Kan begitu Pak Jun ya. Bagaimana Pak Gus? Ya. Iya. Gitu. Artinya Tolong cuma Bang Cecep, mendampingi. ya. Izin. Saya begini dulu. Apalagi ini posisi Bu Yanti tidak ada tuh, jujur saya tidak pernah inginkan seperti ini. Iya. Tapi kalau saya dipercaya, terima kasih. Insya Allah. Tapi kalau efeknya nanti hanya untuk apa? Jadi bagaimana Pak Ketua? Jadi renggang, saya tidak mau itu. Bukan. Makanya saya lebih baik saya di belakang. Saya tidak mau dipengurus, tidak mau apa. Tujuanku hanya apa satu, kita sama-sama supaya APP ini berkembang. Ya. Saya bilang begitu. Saya ingin solid semua, kompak semua, setiap ada pertemuan, ada apa acara hadir, itu saja semata-mata. Saya memang sempat komplain itu. Atau begini, Ya, silakan Pak Begini. Silakan. seperti yang dia bilang tadi Pak Kadip, Bang kan? Kadip, iya, Bang Iya. Kadip. Posisi dia seperti tadi, walaupun mungkin bendahara 1 tidak hadir, kan ada bendahara 2. itulah maksudnya Jadi kolaborasi itu. posisi tetap tidak Walaupun berubah. hanya dia sekedar nama, dia bendahara 1, Ya sama. tapi kalau fungsinya dia tidak bisa Ya. Ada wakil. ada yang wakil. Tapi perlu kita teman-teman minta maaf. Nah, ini kita berbicara organisasi. Saya minta maaf karena saya juga pengalaman berorganisasi. Begini, menyangkut masalah keuangan itu kan urgen, ya tak? Nggak bisa dua dia mengatur itu satu keuangan, nggak bisa. Harus fokus. Kalau memang pamannya Bang Cecep yang memegang, harus Bang Cecep, ya tak? Masalahnya ini laporannya, ya tak? Laporannya. Karena apa Pak? Tidak ada sebuah organisasi itu bendahara. Minta maaf toh?
oke saja. Bendahara 1, bendahara 2, ya toh? Tapi saya belum pernah temukan itu bendahara 1, Bang. Kalau wakil bendahara iya, ya toh? Ya, wakil bendahara. Contoh Bang Cecep ketuanya, ketua bendaharanya, ada wakilnya. Artinya keuangan tetap Bang Cecep. Ya wakil, tolong dulu ya, terima dulu ini atau kas keluarnya. Nanti kalau saya datang kau laporkan sama saya, kan begitu? Kan begitu Bang, bagus toh? Gitu. Nah, kira-kira seperti itu usulan saya. Bukan kita mau geser Ibu Yanti, minta maaf, bukan kita mau geser. Tapi mengingat juga karena ini kita berbicara mengevaluasi, ya toh Bang? Nah, kita evaluasi ini kita kepengurusan kita. Artinya bukan kita mau menggusur teman-teman yang sudah lama masuk, tidak. Hanya kan kita lagi merampingkan ini, ya toh? Kita rampingkan mana yang sudah solid selama ini. Kira-kira seperti itu. Masukan saya bagaimana Pak Gari? Ini silakan saja di teman-teman. Kalau sekiranya ini masukan saya kurang ya silakan kita toh. Kita komentar. Ini kan kita saling mengisi ini, memberikan masukan. Gunanya ini pertemuan Pak Sektor. Kembali tadi yang dikhawatirkan. Iya, saya bisa paham. Sampai ada Iya. keretakan. Tapi saya rasa enggak. Saya rasa Untuk tidak. sementara ini kita mau solid saja setiap pertemuan ini masih ada yang datang, ada yang tidak. Jangan sampai karena hal ini lagi Pak Herman kan. Iya, Saya cukup jadi anggota di sini, saya sudah senang sekali. Saya bisa kenal saudara-saudara itu. Saya tidak mau. Sebenarnya Bang Cecep ini sudah lama saya rayu-rayu. Dia Iya, cuma betul. bersedia duduk sebagai